Oke, selamat siang Sobat Suana semua. Selamat bertemu lagi hari ini. Materi Rumah Suana materinya menarik sekali. Chen Tai Chi Chuan. Kita kembali ke akar Tai Chi itu apa sih? Karena selama ini orang taunya Tai Chi itu olahraga pagi-pagi. Kemudian yang melakukannya biasanya encek-encek, encim-encim gitu ya. Anak muda nggak mau karena katanya kesannya itu eh, apa olahraganya orang tua gitu ya. Tapi sebenarnya Tai Chi itu apa sih? Apakah yang cuman olahraga yang kita temukan di lapangan pagi-pagi buat apa namanya bersosialisasi ya, atau misalnya kelas-kelas Tai Chi di gym, atau cuma sekedar ikut festival Tai Chi yang menari-nari, memakai pedang, atau apa sih sebetulnya Tai Chi? Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar banget ya buat orang untuk ikut Tai Chi. Jadi selama ini orang itu sepertinya kurang minatnya untuk mengikuti Tai Chi karena dianggapnya ya memang hanya olahraga encek-encek, encim-encim atau yang tua-tua begitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa hebat, Bapak Henry Remanlai. Beliau adalah murid dari salah satu eh, pendiri murid-murid cucu muridnya dari akarnya Tai Chi, sumbernya Tai Chi dari Cina, ya. Baik, kita akan mendengarkan hari ini Sobat Suana semua, apa sih sebetulnya Tai Chi Chuan dan apa manfaatnya bagi kita? Kenapa kita harus mengenal Tai Chi? Mengapa kita harus mempraktekkan Tai Chi di kehidupan kita sehari-hari? Oke, waktunya tidak akan lama-lama lagi karena sudah lewat dari waktu hampir 15 menit. Untuk pertanyaan, silahkan nanti diketik di ruang chat dan akan kita buka nanti pada saat sesi tanya jawab. Baik, selamat siang Pak Hendri. Ya, selamat siang Bu Susi. Oke, Selamat Pak siang Hendri. Mas Wana. Halo Pak Hendri. Oke, silakan Pak Hendri. Waktu dan tempat kami Ya, serahkan kepada Pak Hendri. ya, selamat siang Bu Susi. Selamat siang Bu Mas Wana. Kedengaran kan suaranya? Bagus kok Pak. Oke, sip. Ya, jadi video saya nyalakan dulu. Ya, selamat siang. Nah, jadi mungkin kalau rekan-rekan mendengar kata Tai Chi seperti yang tadi dikatakan Bu Susi, wah, Tai Chi identik dengan olahraganya para lansia, ya kan? Di lapangan, gerakannya pelan, lalu mendayu. Lalu pertanyaannya kan banyak sekali orang tidak berminat. Ya. Sementara orang kalau sudah ada umur, ya kan, itu seringkali berpikir, aduh, saya kalau disuruh aerobik rasanya nggak tahan dah, tulangnya udah pada remuk. Kelihatannya olahraga Tai Chi lebih enak digunakan karena lembut, pelan, dan sebagainya. Nah, makanya tidak mengherankan kalau akhirnya di masyarakat muncul satu pemikiran bahwa kalau Tai Chi ini identik olahraga bagi orang yang sudah tidak kuat secara fisik, yang membutuhkan olahraga perlahan-lahan dan lembut. Nah, sebenarnya itu pandangan yang tidak salah, tapi juga tidak benar, kurang tepat. Nah, jadi sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu sejarah daripada Tai Chi. Nanti kalau saya lebih senang kalau ada pertanyaan tanya jawab, silahkan seluas mungkin sehingga arah daripada jawaban saya akan lebih kena. Oke, nah Tai Chi itu sebenarnya ejaan yang benar itu seperti ini, bacanya Tai Chi ya, kebanyakan orang membaca Tai Chi JI ya kan, tapi padahal sebenarnya bacanya adalah Tai Chi. Nah, jadi yang sering diucapkan orang yang pakai J. Makanya banyak orang mempunyai salah persepsi Qi ini dikira Qi energi. Sebenarnya bukan. Qi ini bukan energi. Jadi kalau Anda bicara Tai Chi, dia itu adalah ini. Nah, pada tahu kan ini apa? Ini diagram yin yang. Jadi mungkin di sini sahabat Rumah Suana ada yang praktisi spa, massage, mungkin juga ada yang
tenaga kesehatan tradisional, ada yang Shinsei mengenal ini sebagai diagram yin yang. Nah, diagram yin yang ini disebutnya adalah Tai Chi. Ya. Lalu apa hubungannya dengan olahraga Tai Chi itu sendiri? Ya. Nah, jadi secara sejarah, nah ini kalau sudah ngomong sejarah, jadi saya seperti memberikan dongeng ya. Ada yang pada senang Kopingho nggak? Nah, Kopingho? Saya ini fansnya, Pak. Bagus. Nah, jadi selamat mendengarkan. Ini cerita versi Kopingho tapi yang real. Ini bukan karangan. Nah, jadi pada masa zaman dinasti Ming, ya, itu ada seorang jenderal namanya Chen Wangting. Nah, Chen Wangting ini dia dipasrahin menjaga di daerah Wenxian, jadi di daerah Wenxian. Dan Anda perlu tahu pada zaman dahulu, ya, itu kalau yang namanya urusan paling repot dengan urusan bandit. Ya, kalau Anda demen nonton film silat itu ya, yang namanya bandit itu kalau zaman sekarang ya model apa itu yang di jalanan itu begal gitu kan, naiknya motor. Kalau di sana naiknya kuda dan jumlahnya ratusan. Jadi kalau yang namanya suatu kecamatan udah kena bandit, habis. Provinsi tiba-tiba diserbu bandit, habis. Nah, sementara pada masa itu kan belum ada senjata api. Ya, kalau di sini yang namanya polisi pegang pistol, peredaran senjata api di luar sangat terbatas, kecuali gelap ya kan. Nah, jadi kalau banditnya pakai pisau, polisinya pakai pistol, banditnya ada takutnya. Nah, tapi kalau zaman dulu enggak, bandit bawanya golok. Nah, jenderalnya, tentaranya atau polisinya juga pakainya golok atau tongkat. Nanti tinggal tergantung sakti yang mana, pinter yang mana, kungfunya ya kan. Nah, jadi dikisahkan Chong Wanting ini seorang jenderal di daerah Wenxian yang dia sudah berpengalaman jauh dengan masalah perang dan juga mengatasi bandit. Nah, pada satu ketika di dalam hidupnya dia sudah pensiun, dia dipasrahin suatu daerah di daerah Wenxian, satu desa yang nanti desanya disebut Cenciaku. Nah, makanya disebut desanya orang Chen karena dia punya marga itu marga Chen. Lalu kemudian Chen Wangting di usia tuanya, di usia pensiunnya dia berpikir bagaimana saya bisa mengembangkan sesuatu untuk anak keturunan saya. Karena kalau kita ngomong tentang kungfu, saya makin tambah umur, sudah makin lansia, ketemu sama yang badannya gede, segede adirai begitu, ya tetap aja remuk. Ya kan? Nah, jadi bagaimana? Nah, disitulah terus kemudian dia dari pengalamannya mengatasi perang sebegitu banyak, dia merumuskan suatu teknik yang dikombinasi. Nah, ini yang penting. Dikombinasi dengan pengobatan tradisional Tionghoa atau TCM. Dalam hal ini konsep Haoyin atau Qigong. Nah, jadi kalau kita bicara Tai Chi, artinya dia adalah kombinasi antara kungfu dengan konsep kesehatan. Loh, apa urusannya? Nah, urusannya balik ke yang tadi, yin yang. Ya, saya balikin dulu ke yin yang. Jadi konsep yin yang ini kan konsep polaritas. Polaritas apa? Apapun. Gelap terang, keras lembut, ya, tua muda, laki perempuan. Kalau tubuh kita ada tubuh jasmani, ada tubuh energi, makanya dikenal meridian akupuntur. Tapi tubuh jasmani kita kenal ada daging, otot, tulang. Nah, terus kemudian alam pikiran kita unsur yang, ya kan, karena sesuatu yang nggak bisa dipegang. Nah, itu yang disebut Tai Chi. Nah, jadi Tai Chi merupakan kombinasi dari konsep Kungfu dan Qigong. Kenapa bisa begitu? Karena kembali kepada Chen Wangting, dia berpikir dengan konsep yin yang, bagaimana saya bisa mengatasi ribuan ton tenaga hanya dengan menggunakan tenaga 5 gram saja. Nah, itu hanya sebenarnya hanya analogi yang menunjukkan bahwa kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan juga. Kalau keras kita lawan keras, nah tergantung siapa nanti yang paling kuat, bisa remuk duluan, ya kan? Jadi orang walaupun sudah ada umur, Anda mau latihan seperti apapun untuk melatih otot Anda, nah ini yang saya garis bawahi, otot, ya. Melatih otot Anda tetap saja tidak bisa
dibandingkan dengan anak muda yang masih berusia muda, anak SMA atau anak usia 20-25. Karena kita tahu kalau di dalam konsep pengobatan tradisional Tionghoa, maka yang disebut dengan essence dan Qing itu ada pada puncaknya di usia sekitar 30-an. Ya kan, kalau perempuan kelipatan 7, laki-laki kelipatan 8. Oke, nanti kalau kita ngomongin itu akan beda topik nanti. Nah, saya fokus ke Tai Chi dulu. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi dari situ lalu kemudian Chen Wanting merumuskan suatu teknik bagaimana saya bisa mengatasi tenaga yang lebih besar, sehingga sebenarnya Tai Chi itu sangat fisikal. Kenapa saya mengatakan sangat fisikal? Jadi kalau kita belajar Tai Chi, maka kita belajar bagaimana berdiri yang benar. Bagaimana kita bergerak yang benar. Bagaimana kita bisa bergerak dengan energi yang seefektif dan sekecil mungkin. Nah, jadi terjadi suatu efisiensi energi. Jadi kalau kita bicara Qi atau energi itu sesuatu yang masuk akal, bukan klinik. Jadi mungkin Anda pernah merasakan pulang kantor, badan terasa capek, tidur malam, sudah tidur cukup waktu, tapi besok pagi juga bangun, badannya ngerentok semua, hancur semua, masih berasa capek. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam keseharian Anda tidak bisa melakukan kultivasi energi dengan baik. Bisa jadi energi Anda habis dengan postur Anda dengan duduk yang salah, duduk kapan, waktu makan bisa, waktu kerja bisa, bahkan jangan-jangan Anda tidur dengan posisi yang salah. Alih-alih tidur sebenarnya untuk memulihkan energi Anda, tetapi energi Anda habis di saat tidur. Apalagi kalau tidur mimpi push up. Nah, itu saya pernah. Tidur mimpinya push up, besok pagi dada saya kencang semua. Oke, ada yang pernah ngalamin itu enggak? Ya, mimpi olahraga. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi awal mulanya adalah Chen Wanting. Nah, lalu kemudian dia turunkan ilmu tersebut, dan memang Chen Wanting itu mengembangkan Tai Chi waktu itu memang semua bela diri itu tertutup di dalam suatu keluarga. Jadi makanya disebut Tai Chi itu paling pertama adalah Tai Chi gaya Chen. Karena itu dikembangkan oleh keluarga Chen. Nah, baru setelah berikutnya ada yang belajar dari keluarga luar, yang sering mungkin Anda temukan di lapangan, yang gerakannya lembut, itu yang disebut dengan gaya yang. Tujuannya adalah untuk latihan kesehatan, ya, yang sering Anda lihat di lapangan. Sebenarnya ada lagi gaya Sun, itu turunan yang ketiga. Jadi ada lagi yang belajar lalu dia kembangkan sendiri, ada lagi gaya Wu. Oke, Chen Wanting itu seperti apa? Nah ini, jadi di Tiongkok itu ada museumnya, ya, dan ini patung jenderalnya. Ya, Anda bisa lihat dia dilahirkan tahun 1580. Ya. Nah ini apa ini namanya? Garis lineage, ya. Jadi garis keluarga daripada Tai Chi. Nah, jadi dari Chen Wanting ini yang pertama. Jadi kalau secara marga dia adalah marga yang ke-9. Lalu kemudian dia punya keturunan 3, turun ke bawahnya lagi. Nah, ini yang di paling bawah. Nah, ini kakek guru saya ya, ini Chen Sengwu. Nah, dari Chen Sengwu ini diturunkan ke 3 anaknya. Nah, dari 3 anaknya ada 1, ini cucunya dia Chen Chaosen, ini guru saya. Ya. Dia generasi Tai Chi yang ke-11. Oke, nah ini Chen Chaosen. Ini waktu saya belajar dengan beliau, ini ijazah saya, sertifikasi saya, ya ini Chen Chaosen. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep utama Tai Chi Chuan. Nah, banyak pertanyaan tentang sebenarnya tujuan daripada Tai Chi untuk apa. Saya tidak akan membahas secara urut berdasarkan PPTX. PPTX ini hanya untuk membantu saja. Jadi
pikiran kita itu merupakan satu unit dengan kita punya kemampuan fisik. Maka sebenarnya kalau kita ingin membantu mendisiplinkan pikiran kita, salah satu pintu masuknya adalah dengan mendisiplinkan fisik kita. Nah, itu yang membedakan antara Tai Chi dengan olahraga biasa. Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, bedanya Tai Chi dengan olahraga biasa apa? Kan saya juga tiap hari saya jalan kaki, jogging, dan sebagainya. Nah, ini bedanya. Di dalam Tai Chi itu ada 3 konsep yang paling pokok, yaitu 1, bergerak dengan benar. Jadi Anda nggak bisa cuma bergerak asal aja niru dari YouTube, video, ya kan? Nah, lalu kemudian konsentrasi harus benar. Kenapa konsentrasi benar? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Tai Chi itu juga berawal dari konsep kesehatan tradisional Tionghoa. Jadi otomatis konsep daripada meridian akupuntur ada di situ. Nah, jadi gerakan-gerakan itu dan disertai dengan konsentrasi pada jalur-jalur akupuntur dengan baik, nah itu merupakan prasyarat. Baru lalu kemudian yang di tahap berikutnya adalah nafas dengan benar. Jadi kadang banyak juga murid saya bertanya, Sofu, saya mau belajar nafasnya Tai Chi seperti apa? Nanti dulu, belajar dulu yang gerak dengan benar, konsentrasinya mesti benar, dan nafas dengan benar juga. Nah, semua itu dirangkum di dalam konteks yin yang dan rileks. Oke. Nah, ini manfaatnya secara fisik, kebugaran, dan keseimbangan. Karena apa? Karena dengan Anda berdiri dengan baik, bergerak dengan baik, Anda mempunyai keseimbangan yang baik juga, sehingga dengan Anda mempunyai keseimbangan yang baik, Anda bisa mengkultivasi energi Anda dengan lebih baik lagi. Secara psikis dampaknya adalah relaksasi, ada ketenangan dan konsentrasi yang baik. Dan dengan Anda berlatih Tai Chi terus-menerus, dengan Anda punya keseimbangan yang baik, maka resiko terjadi cedera di dalam keseharian itu bisa dikurangi dengan jauh. Nah, contohnya pengalaman dengan ibu saya. Ibu saya sudah lansia, dia ikut latihan Qigong, ikut latihan Tai Chi, satu hal yang dia rasakan berubah adalah kadang kalau mau jatuh, tidak bisa jadi jatuh. Jadi artinya nggak jadi jatuh, dia bisa menjaga dengan baik. Yang mungkin rekan-rekan tahu, satu resiko yang paling besar bagi lansia itu adalah kecelakaan karena jatuh. Nah, itu makanya kenapa latihan Tai Chi ini baik. Ya, cuman jangan sampai diidentikan hanya untuk lansia. Kalau bisa dilakukan di usia muda, lebih bagus. Kalau di Tiongkok sendiri, di tempat saya studi, di sana anak-anak kecil, anak-anak TK sudah berlatih Tai Chi di sana. Jadi ada studinya. Ada sekolah. Oke, nah sekarang saya akan menceritakan landasan yang paling penting kenapa olahraga Tai Chi dan Qigong itu memang baik dan bagus. Nah, karena dia berhubungan dengan konsep pengobatan tradisional Tionghoa, maka saya akan menceritakan dari sisi konsep pengobatan tradisional Tionghoa supaya rekan-rekan semuanya memahami betapa pentingnya pencegahan itu. Nah, jadi kalau teman-teman pernah sedikit banyak mendengar tentang pengobatan tradisional Tionghoa, pasti tidak asing dengan yang disebut Kitab Kaisar Kuning. Kitab Kaisar Kuning ini disebut juga Huangti Neijing. Dan yang menarik, di dalam bab pertama Huangti Neijing, Kitab Kaisar Kuning, ya, buku bagian Suwen, itu tidak dibahas pengobatan fenomenal. Wah, tidak dibahas penyakit fenomenal. Misalnya penyakit kanker, obat apa yang paling mujarab untuk mengatasi kanker, atau akupuntur apa yang sekali tusuk ratusan penyakit hilang. Tidak sama sekali. Ini yang menarik. Justru di bab pertama Kitab Kaisar Kuning yang dibahas itu adalah pencegahan. Nah, ini yang orang sering luput. Jadi ceritanya di dalam Suwen itu, di dalam Kitab Kaisar Kuning, ditanya, itu sebenarnya percakapan antara Kaisar Kuning atau Huangti dengan Cipu. Cipu ini adalah orang bijak yang dipercaya oleh Kaisar Kuning. Ya, jadi Kaisar Kuning atau Huangti itu menanyakan, kalau bahasa Inggrisnya Yellow Emperor, itu bertanya, kenapa orang zaman dahulu itu bisa umur panjang dan sehat? Ya, dijawab,
ternyata orang zaman dahulu bisa umur panjang dan sehat. Tapi nanti dulu, saya mengatakan orang zaman dulu bukan konteks sekarang ya. Ini konteks dari Huangti. Jadi kitab ini umurnya diperkirakan sudah sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun. Jadi kalau Huangti mengatakan orang zaman dulu, artinya lebih tua lagi, lebih lama lagi. Nah, lalu dijawab oleh Cipu, orang zaman dulu itu bisa sehat umur panjang karena tidak mempunyai kelekatan terhadap ketenaran, harta, dan kekuasaan. Dengan kata lain, orang hidupnya tenang. Nah, lalu kemudian di bab 13 dalam buku kitab Suwen, masih di Huangti Neijing, dikatakan lagi, dibahas lagi tentang pencegahan. Kenapa orang zaman dulu kalau sakit itu cukup dengan melakukan transformasi Qingji. Nah, ini agak susah bahasa Mandarinnya, tapi kalau mau diterjemahkan sebenarnya adalah latihan fisik yang sifatnya seperti Qigong, itu bisa sehat. Tetapi orang zaman sekarang, nah kalau saya ngomong zaman sekarang artinya konteks waktu buku tersebut ditulis ya, sekitar 3.000-5.000 tahun yang lalu. Tapi kenapa orang zaman sekarang kalau sakit harus menggunakan pengobatan internal? Dalam hal ini adalah herbal, dan pengobatan eksternal dalam hal ini akupuntur. Nah, ini menarik. Dijawab oleh si Jibo lagi, sekali lagi karena orang zaman dahulu tidak mempunyai kekhawatiran dan kelekatan terhadap ketenaran dan juga kekuasaan. Nah, artinya apa? Artinya ketenangan jiwa itu adalah sesuatu yang mutlak untuk menunjang kesehatan. Ya, dan salah satunya adalah olahraga Qigong dan Tai Chi. Makanya kemarin waktu kejadian COVID ya di Wuhan, itu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang di sana adalah mengajak para pasien di sana dan masyarakat di sana untuk kembali berlatih Qigong, dan Qigong yang waktu itu sering dipakai adalah Pa Tuan Chin dan Tai Chi. Ya, cuman ya kalau kembali ke konsep daripada pengobatan tradisional Tionghoa, artinya justru Qigong dan Tai Chi dilakukan di awal, ya, di paling awal. Dan yang menarik, saya masih update sampai sekarang, ya alhamdulillah sampai sekarang desa tempat di mana sifu saya Chen Shaosen itu bebas dari COVID. Ya, mereka itu satu desa latihan terus soalnya. Ya, semoga terus sehat selalu. Nah, jadi itu gambaran buat teman-teman. Jadi sebenarnya ini yang orang sering lewatkan. Kenapa? Karena orang selalu menghabiskan waktu untuk apa? Cari uang. Cari uang buat buat penghidupan, buat jaga-jaga kalau besok ada apa-apa, gitu kan. Nah, kalau gitu terus apakah kenikmatan dan tujuan daripada mencari uang kalau akhirnya hanya untuk menghadapi suatu masalah tak terduga? Nah, itu yang sebenarnya kita garis bawahi. Justru sehat itu adalah upaya juga dimulai dari pencegahan. Nah, ini agak sedikit agak sedikit out of topic sebentar, tetapi ini penting ya, karena kalau tidak orang banyak berpikir Tai Chi cuma olahraga biasa, jadi tidak mempunyai gambaran jelas Tai Chi itu sesungguhnya apa. Nah, saya mau cerita sesuatu. Jadi ada satu, kalau saya bilang tabib nanti kan arahnya ke India ya. Sebenarnya bukan tabib ya, saya mengatakan Shinsei lah. Kalau Shinsei kan istilahnya Chinese doctor, ya. Dokter medicine. Kalau bahasa Mandarin kan Taifu. Nah, kalau kita mengenalnya Shinsei. Nah, jadi pada zaman sekitar zaman 3 negara berperang, kalau tidak salah 3 negara berperang, itu ada seorang Shinsei yang terkenal, kalau Anda pernah dengar namanya Bianze. Bianze ini adalah orang baik dan dia terkenal karena dia adalah salah satu yang menuliskan menuliskan kitab Nancing. Nah, mungkin bagi orang-orang yang mengerti tentang pengobatan tradisional Tionghoa mengenal kitab Nancing. Nah, Bianze ini ceritanya suatu ketika ditanya oleh Raja Wei, jadi negara Wei ya, ditanya.
Ence, kamu ini punya 3 saudara, dan 3-tiganya seorang sensei. Dari 3 ini yang paling pinter siapa? Anda tahu jawaban Ence apa? Jawaban dia sangat bijak tapi sangat dalam, dan saya mengajak rekan-rekan semua untuk merenungkan. Dia mengatakan demikian. Dari 3 saudara saya yang paling pinter itu kakak saya yang nomor 1. Nah, Raja W-nya bingung, kaget dia. Loh, kok kamu bilang kakakmu nomor 1? Padahal kamu yang terkenal. Saya nggak pernah kenal sama kakakmu. Kemudian dia jawab, karena kakak saya, sebelum orang ini sakit, dia sudah tahu akar masalah sakit. Jadi dia mengajak orang ini untuk memberikan upaya, baik itu dengan herbal atau dengan apapun, sehingga orang ini tidak jadi sakit. Justru karena orang ini tidak jadi sakit, dampaknya apa? Dia tidak terkenal, karena nggak ada yang sakit. Nah, terus kemudian Raja W-nya manggut-manggut kan, terus dia tanya lagi, oke, kalau gitu habis kakak yang nomor 1 yang pintar lagi siapa? Mestinya kamu dong. Enggak, kakak saya yang nomor 2. Loh, kaget lagi Raja W. Kenapa kok kakakmu yang nomor 2 yang lebih pintar lagi? Sekirain kamu yang pintar. Dia bilang, karena kakak saya yang nomor 2, orang ini udah berasa nih mau sakit. Dia tahu akar masalahnya di mana. Dia atasi dengan pengobatan, dengan perubahan ini, gaya hidup, orang ini tidak jadi sakit berat. Nah, Raja W-nya manggut-manggut. Benar juga. Nah, terus ya makanya kakak saya yang nomor 2 dikenal cuman jago ngobatin penyakit-penyakit ringan. Karena orang nggak ngerasain kalau dia itu sakit. Tapi ya berasa ya masuk angin dikit lah, terus dia kasih tahu mesti begini nggak jadi sakit. Oke. Nah, terus kalau gitu kamu gimana? Ya saya yang paling goblok. Tuh, ini serius. Biasanya mengatakan demikian. Saya ini yang paling goblok. Loh kok bisa? Ya, soalnya bagaimana? Orang datang ke saya itu sudah kondisi sakit berat. Ya saya kasih obat, dia jadi baik. Dia berasa saya memberikan keajaiban pada dia. Makanya saya terkenal karena banyak orang sakit jadi sembuh. Anda bisa menarik inti daripada cerita ini. Esensi daripada pengobatan tradisional Tionghoa sebenarnya adalah pencegahan. Jadi kalau Anda sudah punya keluhan penyakit yang ruwet-ruwet, ya itu sudah kasus yang berat sebenarnya. Jadi jangan lupa selalu pencegahan itu tetap yang nomor 1. Nah, jadi salah satunya adalah upaya dengan latihan Qigong dan juga latihan Tai Chi. Demikian. Oke. Saya akan langsung aja pada tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Karena saya lebih senang dengan tanya jawab, lebih enak, interaktif. Silakan. Oke, baik. Kita buka pertanyaan yang dari chat juga ya. Dari chat dulu, oke. Oke, Suhu ada buka kelas nggak? Kalau mau ikut kelas pelatihan Tai Chi, gimana caranya? Ya, jadi pelatihan Tai Chi kalau di tempat saya selalu mengadakan tiap hari Rabu di tempat saya. Tapi itu sifatnya adalah misalkan saya luangkan 2 jam, jadi antara jam 4:30 sampai jam 6. Nah, cuman saya memang diajak oleh Rumah Swana. Jadi Rumah Swana akan membuat kelas yang nanti akan diatur oleh Rumah Swana sendiri, dan kelas itu nanti kita buat dengan tempo waktu yang berbeda. Jadi mungkin dibuat, saya nggak tahu nanti Rumah Swana akan bikin seperti apa nih. Apakah akan dibuat 1 hari 3 jam gitu kan? Bisa juga. Nanti lanjut lagi ke yang berikutnya. Rasanya begitu ya Bu Susi ya? Iya, betul-betul. Ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, boleh direkam. Ini sih recording, tapi yang pasti Bapak Ibu nggak perlu merekam karena kita live YouTube. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka YouTube, kemudian klik aja Rumah Swana, nanti akan ada di situ. Semua free webinar Rumah Swana setiap hari Jumat ada di sana. Ya.
Oke, ini pertanyaan lagi. Tai Chi, berarti Tai Chi ya, bukan Tai Chi ya. Selama ini salah, karena orang nulisnya CHI. Ya, Oke, Tai bacanya Chi kena taiji atau di sini. Qigong. Ya, lanjut. Ya, oke. Tai Chi atau Qigong, apakah memakai tenaga dalam? Apakah bertentangan dengan kepercayaan iman seseorang? Nah, loh, bagaimana tuh, Pak? Ya, nah nanti dulu ini juga ini kesempatan lah untuk saya bisa membantu meluruskan ya. Kalau Anda ngomong tenaga dalam misalnya yang dimaksud seperti yang di Dragon Ball tuh, Kamehameha begitu ya. Kamehameha. Nah, beda. Nah, jadi mau nggak mau saya akan jelaskan pengertian daripada tenaga dalam itu apa ya kan, banyak orang soalnya nggak ngerti ataupun banyak orang yang membuatnya jadi kelihatan mistik. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal ya. Jadi membuat nama Qigong dan Tai Chi jadi buruk ya. Nah, ini perkenalkan ya, ini yang sering membantu saya namanya Joko ya. Saya punya yang versi gede namanya Edwin, cuman kalau Edwin tinggal kerangka saja, ini masih utuh ada otot-ototnya. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, ini yang disebut dengan garis-garis meridian akupuntur ya. Dan peta meridian akupuntur ini sudah dikembangkan dalam usia 5.000 tahun. Ya, dari punggung semuanya ini lengkap semua ya sampai kaki itu, telapak kaki ada juga. Ya. Nah, jadi ini nanti saya lanjut ke sini. Meridian akupuntur itu saya mempunyai satu analogi yang gampang membantu orang awam untuk memahami. Nah, jadi meridian akupuntur ini banyak sekali di luar sana yang bilang oh ini titik syaraf, kurang tepat. Ada yang bilang apa namanya titik pembuluh darah, kurang tepat. Makanya ada istilah apa totok syaraf atau totok pembuluh darah. Bukan, nanti kasihan ya Pak Totok Sudarto nanti tersinggung ya namanya disebut-sebut terus. Nah, jadi sebenarnya meridian akupuntur ini sekarang dengan makin berkembangnya teknologi bisa dijelaskan dengan nalar logika. Nah, cuman rekan-rekan semua harus memahami. Saya akan berusaha sebisa mungkin menjelaskan supaya rekan-rekan bisa menangkap dengan baik. Jadi, apa yang dulu dikembangkan oleh orang-orang bijak di Tiongkok dulu dalam pengobatan tradisional Tionghoa itu kan berdasarkan empiris, tapi kabar baiknya mereka mencatat sehingga catatannya bisa diturunkan terus. Nah, meridian akupuntur ini pada masa sekarang diteliti menggunakan ilmu fisika dikombinasi dengan biologi yang disebut dengan biofisika. Ternyata di tubuh manusia, meridian akupuntur ini benar-benar adalah jalur kelistrikan tubuh. Nah, benar, jalur kelistrikan tubuh. Jadi tubuh kita ini mengandung energi kelistrikan juga. Nah, sudah banyak yang melakukan penelitian, ternyata jalur-jalur ini itu bergerak di antara ini apa namanya jaringan-jaringan ikat tubuh. Jadi ya nggak heran kalau dibuka, dibelek, dilihat nggak ada barangnya, ya kan? Kalau Anda mau buka kabel listrik Anda mau cari listriknya ya nggak ada, adanya kabel ya kan. Tapi saya anjurkan jangan ya, nanti Anda kesetrum kalau buka ya. Kalau Anda mau buka kabel pastikan tidak dicolok pada listrik ya. Nah, jadi paling kalau Anda buka ya isinya cuma tembaga, lalu kemudian kabel plastiknya gitu kan. Sama. Logikanya aja paling gampang Anda lihat pada jantung. Jantung bisa berdegup. Itu kan ada sel listrik juga di situ. Cuman sel listrik manusia itu lebih sesuai dengan arus searah, direct current, ya bukan alternate current. Makanya kenapa kalau Anda megang colokan rumah Anda bisa langsung kesetrum, bisa pingsan, nggak cocok. Yaitu saya bercanda lah supaya ada intermezzo dikit. Nah, jadi ternyata ilmu seperti akupuntur, lalu olahraga Qigong, ternyata sistem kelistrikan tubuh manusia bisa dirangsang dan distimulasi melalui gerak. Loh, apa untungnya? Karena ternyata semua fungsi daripada tubuh kita tergantung dengan bagaimana listrik aliran di tubuh kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah,
Nah, untuk memudahkan analoginya, saya akan menceritakan. Ini kan Anda bisa lihat jalurnya banyak. Nah, jalurnya banyak. Jalur-jalur ini itu kalau secara konsep pengobatan tradisional Tionghoa itu masuk ke dalam organ-organ tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita mengatakan organ itu ibaratnya adalah seperti terminal. Ya, terminal ini bus trans. Nah, Anda bayangkan aja terminal bus trans. Nah, kemudian jalur meridian itu adalah busway-nya. Ya. Nah, listrik yang mengalir di situ atau kalau kita sebutnya qi itu adalah busnya. Nah, fungsi daripada listrik itu membangun komunikasi antar halte, betul kan? Nah, jadi misalkan Anda ngomong dari Mampang menuju ke mana Harmoni itu kan ada jalur busway, itu kan banyak halte ya kan, nanti haltenya transitnya turunnya di mana itu kan ada. Nah, maka halte-halte ini perlu ada hubungan komunikasi. Nah, halte-halte ini adalah titik akupunturnya. Jadi misalkan seperti ini kan jalur akupunturnya lambung, ini kan banyak titik-titik. Ini kan garisnya kuning lewat leher ke sini ke perut. Ini kan jalur meridian lambung. Nah, ya sampai ke ini, jadi sini, kaki yang sini. Itu ada banyak titik-titiknya. Nah, itu halte ibaratnya. Nah, jadi logikanya seperti itu. Nah, suatu kondisi ketidakseimbangan yin yang tubuh itu bisa menimbulkan gejala-gejala sakit yang tidak nyaman buat tubuh, dimulai dari nyeri dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan Anda memberikan rangsangan-rangsangan, maka jalur busway yang mungkin busnya ada yang mogok di halte yang mana, atau mungkin kemasukan copet, atau ada teroris masuk ke dalam bus trans, nah itu bisa diatasi supaya busnya jalan lagi, atau listriknya mengalir lagi, sehingga tubuh menjadi fit lagi. Nah, jadi ini untuk menjelaskan pertanyaan Ibu tadi, apakah qi itu bertentangan dengan iman atau tidak? Yaitu bagian dari tubuh kita. Qi itu adalah energi listrik yang sekarang sudah bisa dijelaskan. Dan saya mau menjelaskan tentang Qigong. Qigong itu memang ada banyak macam, Bu. Jadi ada yang Qigong itu olahraga Qigong ya. Itu ada yang sifatnya dinamis, ada yang sifatnya statis. Itu paling nggak dibagi dua dulu. Kalau yang dinamis, artinya orangnya mesti gerak. Jadi butuh ruangan yang lebih banyak. Nanti kapan-kapan kalau mau kita diskusi khusus buat Qigong. Nah, terus kemudian kalau yang statis artinya lebih banyak di tempat aja. Ya, mungkin gerak-gerakin tangan dengan arah-arah tertentu. Nah, lalu kemudian kalau yang statis dibagi lagi itu. Ada yang modelnya dengan duduk, dengan meditasi. Tapi sebenarnya bukan meditasi. Dia melatih konsentrasi menuju titik akupuntur tertentu untuk sekali lagi merangsang titik-titik akupunturnya. Ya, tapi memang ada pengobatan yang menggunakan transfer energi. Nah, itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Ya, jadi saya tidak melihat ya itu urusan iman saya kembalikan pada masing-masing. Saya hanya menjelaskan dari sisi saintifiknya. Dan Qigong ini di luar negeri sudah berkembang menjadi medical Qigong. Apa yang dimaksud dengan medical Qigong? Artinya sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Qigong itu ternyata scientific base. Nah, jadi transfer energi sebenarnya yang terjadi itu adalah sebenarnya itu terjadi bukan perpindahan energi ya, tapi sebenarnya rangsangan gelombang elektromagnetis. Karena pada saat listrik mengalir, sudah pasti hukumnya kalau ada aliran listrik pasti ada gelombang elektromagnetis. Nah, gelombang elektromagnetis itu yang mempengaruhi merangsang aliran energi. Paling gampang begini aja. Cuman saya kasih tahu, saya kalau ngelatih Qigong, saya Qigong yang bergerak, olahraga. Saya bukan Qigong yang model transferan. Ya, kalau mau transfer yang lain aja. Nah, sekarang coba semuanya gosok tangan Anda sampai panas. Seperti ini. Lalu kemudian setelah Anda gosok tangan Anda, lalu tangan Anda gerakkan seperti ini. Dekat, jauh. Dekat, jauh. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasakan seperti kesemutan atau seperti ada yang mengalir di tengah telapak tangan Anda? Ya, Anda nggak perlu latihan tenaga dalam atau qi juga Anda bisa merasakan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat Anda menggesekkan ini,
itu ya itu ada yang baru share tangannya berasa membal. Karena pada saat Anda menggesekkan ini, itu akan terjadi perubahan kelistrikan di sini. Dan itu akan menghasilkan suatu gelombang elektromagnetis di sini. Nah, ini nggak bisa disangkal, memang ini adalah bagian dari tubuh kita. Begitu. Ya, mungkin itu menjawab pertanyaan Anda. Nah, jadi di Tai Chi, karena sekarang kita bahasnya Tai Chi, nanti lain waktu kita bahas Qigong, maka di Tai Chi tidak ada yang namanya transfer begitu, tidak ada. Kita murni olahraga tubuh untuk melatih sistem kelistrikan tubuh kita sendiri. Jadi tidak pakai listriknya orang lain. Ya. Semoga itu menjawab. Ya, saya kembalikan ke Bu Susi. Oke. Baik, Pak Henry. Berikutnya banyak banget nih. Ada yang tangan membal, rasanya seperti magnet. Rasanya kesemutan. Kalau kesemutan kenapa tuh, Pak? Ya, sekali lagi itu kan sensasi subjektif dari orang merasakan, tiap orang beda-beda. Tetapi yang pasti yang terjadi pada tangan Anda saat Anda menggosokkan seperti ini, itu terjadi perubahan sistem kelistrikan di situ. Dan pada saat Anda merasakan ini memang otomatis gelombang elektromagnetisnya kan terangsang, dia muncul kan. Nah, jadi ada perasaan tolak-menolak seperti magnet seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya menarik nih Pak, kelihatannya buat saya sebetulnya pertanyaannya Pak. Apalagi? Pak, mau tanya, kalau obesitas, apa bisa berlatih Tai Chi? Lutut dan punggung nyeri, jadi sulit bergerak. Nah, ini bagus nih, menarik. Jadi begini, di dalam konsep pengobatan tradisional Tionghoa, itu yang paling basic kan bicara yin yang. Ya kan? Nah, jadi prinsipnya kalau di dalam tubuh orang terlalu kurus itu juga menunjukkan ada ketidakseimbangan. Orang terlalu gemuk juga menunjukkan ada ketidakseimbangan. Nah, jadi memang diharapkan dengan olahraga Tai Chi itu membantu mengembalikan dia punya keseimbangan yin yang lagi. Jadi yang kurus, kering jadi berisi, yang terlalu gemuk jadi lebih langsing. Begitu. Nah, lalu kemudian keluhan dengan masalah lutut dan pinggang, mohon maaf ya, sambil saya ngecas, baterainya tinggal dikit. Soalnya kalau pertanyaannya banyak, kelihatannya langsung nih baterainya turunnya banyak. Jadi kalau ngomong tentang masalah sakit lutut dan sakit pinggang, di dalam konsep biokinetik, nah ini untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi kalau saya ngajarin Tai Chi, saya pakai logika, Bu. Jadi saya nggak mau kesannya jadi klinik atau mistik. Jadi ini sesuatu yang masuk akal dan saya harap tidak bertentangan dengan iman Anda. Jadi kalau kita bicara orang sakit lutut dan juga sakit pinggang, itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia jatuhnya beban dan gerak tubuh dia itu tidak seimbang. Jadi ada orang kalau condong ke depan, condong ke belakang. Nah, kan kita punya persendian banyak sekali di tubuh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya muncullah nyeri pinggang, nyeri lutut, atau nyeri leher. Nah, salah satu istimewanya olahraga Tai Chi itu membantu Anda untuk menyadari tubuh Anda. Bagaimana saya bisa bergerak dengan baik dan benar. Karena dengan Anda bergerak dengan baik dan benar, maka nyeri itu secara perlahan-lahan juga menjadi hilang. Tapi syaratnya nyerinya memang benar-benar karena salah posisi ya. Ya, kalau nyerinya ceritanya ada penyakit itu lain cerita, itu mesti konsultasi ke dokter atau sinsei kan. Ya, cukup menjawab yang tadi. Oke. Bagus, jadi artinya saya kalau latihan Tai Chi saya lebih langsing gitu ya, Pak ya? Iya. Ya, tapi kalau habis latihan Tai Chi langsung makan bubur ayam ya nggak langsing-langsing lah. Nggak, Pak, paling kepiting saus Padang, Pak. Boleh, nanti bagi-bagi. Boleh, Pak. Nanti kirim, Pak, ke sana, Pak. Oke, berikutnya, Pak. Suhu Henry, boleh tolong diinfo nafas yang benar sesuai dengan Tai Chi seperti apa ya? Jadi apakah tahan nafas atau bagaimana? Di Tai Chi tidak tahan napas karena hukumnya itu adalah hukum yin yang, dan yin yang itu adalah sebenarnya konsep alam dan alami. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita melatih nafas, nafasnya nafas biasa. Tapi memang nanti ada bentuk nafas latihan tertentu, tetapi itu diajarkan paling terakhir. Yang paling terpenting di dalam latihan Tai Chi itu adalah Anda bergerak dengan benar dulu.
Karena kalau gerakan Anda belum benar dan Anda belajar nafas, konsentrasi Anda pecah ke nafas, itu menjadi masalah karena gerakannya jadi ngaco. Yang terpenting itu adalah gerak yang benar, konsentrasi yang benar. Itu dulu yang dilatih. Dan di Tai Chi tidak ada tahan nafas. Jadi tahan nafas di Hantian juga salah, Pak? Itu bukan Tai Chi berarti, pasti mungkin bagian yang lain. Kalau Tai Chi tidak ada tahan nafas, karena konsepnya itu adalah yin yang, dan yin yang bicara hukum alam ya. Baik. Oke, berikutnya Pak Henry. Suhu Hendry, apakah ada kelas untuk sertifikasi Tai Chi? Nah, jadi ini penting untuk teman-teman juga tahu. Tadi waktu di PPTS saya juga sempat share juga. Jadi memang kalau Tai Chi itu masih sangat tradisional. Ya memang adalah kurikulum di sekolah, kadang di sekolah-sekolah kesehatan tradisional diajarkan tentang Tai Chi atau apa. Tetapi sebenarnya Tai Chi itu masih benar-benar memegang tradisi sangat kuat. Jadi yang saya katakan apa? Mungkin kalau yang demen nonton film Ip Man, masih ingat ceritanya Ip Man. Jadi Ip Man itu waktu terima murid pertama di Hong Kong, itu dia bilang, orang kalau minum air harus tahu sumbernya. Ya, mungkin kalau ada yang demen pasti ingat. Itu betul itu. Jadi artinya kalau Anda minum air ya nggak boleh sembarangan dong. Jangan-jangan airnya sumbernya dari yang nggak jelas ya kan, akan repot. Nah, jadi artinya apa? Artinya begini. Jadi di Tai Chi itu, dan saya kira bela diri yang lain itu masih memegang tradisi yang dimana ada yang disebut dengan belajar, lalu kemudian kepada guru yang benar, lalu kemudian istilahnya seperti apa ya namanya ya? Dianggap seperti anak, jadi diangkat seperti anak. Jadi dia mewariskan ke generasi berikutnya, belajar lagi. Jadi ada orang-orang yang belajar sebentar, boleh, nggak apa-apa. Diajarin, pasti diajarin gitu kan. Nanti dia belajar ke guru lain, no problem. Tetapi yang namanya lineage itu dipegang erat. Jadi makanya ada yang disebut dengan murid dalam, murid luar. Nah, saya pribadi adalah generasi yang ke-12. Nah, jadi generasi ke-12 dari Grandmaster Chen Chaosen. Jadi nanti ya tentu saya punya hak, jadi saya berhak untuk mengeluarkan sertifikat begitu. Jadi ada sertifikasinya. Baik, berarti nanti sertifikasinya masih internasional ya Pak Henry ya? Mungkin kita perlu bikin sertifikasi nasional nih. Nah, ya sertifikatnya nanti beda-beda, ada nanti. Itu bisa dibicarakan dengan lebih lanjut. Karena kalau di dalam kungfu itu ada istilahnya murid dalam, murid luar. Oke. Murid dalam itu artinya sudah, oke, saya kepengen belajar benar-benar Chen Tai Chi style dan saya ingin mendedikasikan untuk belajar dan mengajar. Nah, gitu. Tapi kalau cuma pengen belajar, pengen tahu, no problem. Nah, itu yang disebut dengan istilahnya murid luar. Baik. Pertanyaan berikutnya nih Pak Henry. Apakah betul melakukan Tai Chi sama dengan meditasi? Karena ada sebutan Tai Chi adalah meditasi jalan. Ya, memang di luar negeri banyak yang mengidentikan Tai Chi dengan meditasi berjalan ya. Ya itu boleh-boleh saja lah. Namun kalau saya mengatakan Tai Chi jauh lebih dalam daripada itu. Jauh lebih dalam. Saya sulit menggambarkannya kalau Anda tidak berlatih sendiri. Setelah Anda berlatih sendiri, Anda merasakan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan waktu ini, kita masih ada setengah jam lagi, saya bisa demonstrasikan, kita demo latihan bersama sebentar, Anda bisa tahu apa yang saya maksud. Oke. Pak Henry, kelihatannya pertanyaan berikut memang menyambung nih Pak, mau minta Pak Henry praktis nih. 3 pertanyaan saya langsung jadikan satu ya Pak ya. Oke. Ya. Oke, yang pertama adalah Pak mau tanya untuk gerakan Tai Chi dasar itu seperti apa saja. Nah, kemudian yang berikutnya, atau itu mau dijawab dulu atau mau sekaligus nanti? Boleh, kalau nggak panjang-panjang boleh. Oke, yang berikutnya, Suhu Hendry, boleh diinfo contoh pukulan yang ada di Tai Chi. Apakah dibarengi pukulan dengan keluarnya nafas? Oke, menarik nih. Kemudian yang berikutnya, mohon tanya Pak Henry. Oke,
mau tanya Pak Henry, apakah Tai Chi dan Qigong memiliki konsep dan gerakan yang sama? Mengapa keduanya mengajarkan gerakan yang lambat? Apakah kedua latihan tersebut dapat digunakan sebagai seni bela diri? Oke. Ya. Ini pertanyaannya bagus semua. Makanya saya itu lebih senang kalau langsung tanya jawab. Kalau saya pasang PPTX itu terbatas ya. Kalau langsung tanya jawab begini seru, enak. Nah, jadi begini nih. Pertama yang gerakan dasar Tai Chi kan. Saya pribadi tipikal kalau yang ngajar versinya bukan ngajarin jurus banyak-banyak dulu. Ya, jadi saya mengamatin ya itu berdasar pengalaman saya pribadi ya. Saya belajar Tai Chi itu sejak saya SMA. Jadi kalau waktu SD saya itu sudah penasaran pengen tahu kan tentang bela diri kan. Lalu kemudian nyasar-nyasarnya ya di kota saya adanya Kempo, ya sudah saya ikut Kempo dulu sama orang tua diikutin Kempo kan. Padahal saya kepingin belajar olahraga yang berhubungan dengan Chi. Itu sejak SD saya udah berminat sekali gitu. Nah, terus kemudian waktu SMP saya mulai cari-cari, dapat SMA saya dapat guru saya pertama namanya Tan Bing Chun. Dia kungfu Shaolin ya. Nah, lalu kemudian di situ dia mengajarkan saya Tai Chi. Tapi ya waktu itu saya SMA masih masih belum tahu banyak ya. Jadi gerakan Tai Chi saya kayak break dance ya. Tahu break dance? Nah, gerakannya kaku semua, nggak karuan. Ya, sampai guru saya sebel sama saya. Nah, terus karena dia kepengen saya ikut perlombaan wushu tapi ya jadi nggak masuk kan. Masuk latihan Tai Chi nanti kalau tanding wushu yang muncul gerak break dance kan jadi nggak lucu. Nah, terus berikutnya guru yang banyak membantu saya itu yang membukakan kunci ya, karena saya terus belajar Tai Chi terus, lalu kemudian Tai Chi saya itu dikatakan istilahnya cuma jadi senam Tai Chi, karena apa? Gerakannya itu belum benar, geraknya mirip tapi belum benar. Nah, gerak benar ini yang paling penting. Kalau Anda melakukan Tai Chi cuma tiru-tiru saja namanya senam Tai Chi, tidak ubahnya seperti SKJ, senam kesegaran jasmani biasa. Nah, guru saya yang berikutnya itu Pak Suki. Nah, dia adalah seorang yang sudah malang melintang di dunia kungfu di Indonesia. Dia mengajarkan saya, baru di situ mata saya terbuka. Oh, Tai Chi itu seperti ini kunci-kuncinya. Lalu kemudian, nah disitulah kemudian saya mencari lagi ke air sumbernya, dan saya ketemu dengan Sifu Chen Chaosen. Nah, terus disitulah saya menjadi jatuh hati, dan mengambil keputusan untuk menekunin aliran Tai Chi Chen. Sebelumnya saya belajar banyak aliran yang lain juga, saya pelajari Yang, saya belajar Sun juga belajar, Wu juga belajar. Nah, saya tertarik dengan kembali ke akar, makanya ini judulnya saya pilih waktu kemarin Bu Susi ngomong, Pak Henry, judulnya introduction, nah saya pilih kembali ke akar saja, karena saya ingat dengan cerita tersebut. Nah, maka belajar dari pengalaman saya, banyak orang belajar Tai Chi, gurunya ada di depan, muridnya ada 50 atau 100 di belakang. Yang di depan gerakannya udah kayak bango, yang di belakang ada yang gerakannya udah kayak monyet, ada yang kayak kucing, ya kan? Kasihan gitu loh, jadi nggak dapat manfaat maksimal. Nah, pada saat saya bertemu dengan guru-guru saya tadi, saya merasakan energi itu bisa mengalir dengan baik. Kalau Tai Chi, saya paling cuma dapat, awalnya saya waktu belajar pertama, saya belajar gerakan Tai Chi cuman jadi keringetan aja, seger karena habis olahraga. Yang berikutnya saya merasakan kehangatan tubuh, energi atau Chi itu sistem kelistrikan mengalir dengan bebas. Nah, itu uniknya kenapa kunci yang tadi saya bilang itu gerak benar, konsentrasi benar, nafas benar itu penting. Nah, jadi makanya lalu kemudian kalau saya mengajarkan, saya nggak repot-repot ngajarin jurus banyak-banyak dulu. Ngapain ngajarin jurus belajar sampai apal yang jurus 24, 26, 74, atau 108, tetapi gerakannya salah semua. Nah, satu gerakan dasar Tai Chi yang nanti saya mau peragakan ke Anda semua, itu yang disebut dengan Chan Sekung. Chan Sekung itu disebut, kalau diterjemahkan, silk reeling, atau memutar benang sutra, memintal benang sutra. Gerakannya pelan. Tapi sampai sekarang saya terus melakukannya. Karena apa? Gerakannya pelan, sederhana, tetapi kompleks dan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nanti Anda semua ikut merasakan bersama-sama dengan saya. Saya berikan contoh sebentar. Karena itu merupakan basic. Jadi mau jurusnya 20, kayak 70, 108, silahkan. Kalau Anda tidak ada silk reeling-nya, namanya bukan Tai Chi, tapi senam SKJ. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Pertanyaan yang kedua tentang ini pukulan, Pak.
Pukulannya Pukulan itu ya, apakah sama nanti, dengan Mas. nafas atau gimana tuh? Nah, nanti saya tunjukkan. Terus berikutnya. Oke, yang Oh, berikutnya pelan ya. sebentar. Kenapa gerakannya pelan ya? Oh, iya, gerakannya pelan. Apakah sama dengan Qigong? Nah, yang jadi problem, ini ngomong tentang Qigong dulu. Tai Chi itu sudah Qigong, tetapi Qigong itu belum Tai Chi. Kalau saya menggunakan kalimatnya begitu. Karena di dalam Tai Chi sudah ada Qigong dan gerakannya kompleks mengembalikan orang kepada gerakan berdasarkan yin yang. Tetapi pada Qigong itu lebih kepada konsentrasi dan gerak tertentu, tetapi unsur daripada Tai Chi tidak ada. Nangkep ya? Jadi makanya setelah saya belajar Tai Chi, kan sebelumnya saya juga belajar Qigong, Qigong saya menjadi lebih baik karena dilandasi oleh pemahaman dan pengertian daripada Tai Chi. Saya masih ingat saudaranya guru saya waktu pertama kali diminta oleh pemerintah Tiongkok untuk membuat program Tai Chi buat masyarakat, dikasih jurus yang 74 jurus, dia bilang, waduh Tai Chi terlalu susah, dibikinin jurus yang 26 masih susah juga gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya karena gerakannya memang sudah kompleks. Dan makanya kenapa kalau saya ngajar, kembali ke pertanyaan tadi, saya mulai dengan hal-hal yang basic dulu. Salah satunya adalah Chan Sekung. Ya, silk reeling ya, memintal benang sutra. Itu paling basic. Itu sangat ciri khasnya Tai Chi gaya Chen. Ya, itu Bu Susi. Oke. Yang tadi Pak, pukulan nanti mungkin dipraktek ya Pak. Tapi ini ada pertanyaan yang mirip Pak. Pertanyaannya itu adalah bagaimana menjadi murid dalam? Apakah bisa belajar dengan online? Ya, kalau online itu kan karena kasus pandemi begini. Kalau Tai Chi di mana-mana offline lah. Kan Anda ini analogi yang sering dipakai oleh istri saya, Dr. Tan, saya juga pakai juga ya. Mana ada orang belajar renang sambil online kan? Bisa Bisa sih Pak. gitu kan. Susah lah. Nah, jadi memang sekarang saya mau nggak mau terpepet dengan situasi mau mengajar online dan membantu orang lain supaya tetap sehat, oke. Tetapi nanti pada saat suatu ketika kita harus belajar offline, karena nanti di Tai Chi kan ada yang disebut dengan Tuisao. Tuisao itu adalah latihan berpasangan. Itu indah sekali itu Tuisao. Nah, kayak gini kan saya nggak bisa demo kalau Tuisao, paling nanti demo yang jurus saja. Nah, nanti murid dalam ya itu ada apa namanya, ada aturannya. Nah, itu nanti bisa dibicarakan terpisah di luar tema yang ini. Baik Pak. Oke, Sebelum pertanyaan murid dalam, selanjutnya. yang penting bukan jadi murid dalam atau murid luar. Yang penting belajar dulu dari guru yang tepat. Nah, itu yang penting. Kalau menurut saya yang paling penting mendapatkan manfaat Tai Chi-nya dulu, Pak. Betul, setuju. Jadi ya. Nanti statusnya murid dalam, murid luar, atau murid Pak Henry aja ya, Pak? Nah, iya. Oke, berikutnya Pak. Pertanyaan, apakah ada persamaan antara Tai Chi dengan yoga? Nah, ini menarik ini. Itu murid saya banyak yang murid-murid orang-orang yoga gitu. Mereka senang sekali dengan latihan Tai Chi dan Qigong. Jadi gini, saya mau cerita sedikit ya. Ini menarik sekali ya. Jadi di Beijing itu ada satu, kan kalau tadi Anda sudah lihat struktur lineage-nya kan. Nah, jadi mungkin saya share lagi aja. Saya share. Nah, ini sebentar, dia waktu zaman dinasti Qing tahun 19 berapa ya? Dinasti Qing tuh yang itu loh apa? The Last Emperor ya. Pernah nonton kan Puyi kan? Nah, itu ini. Nah, ini Chen Fake. Chen Fake ini tokoh Tai Chi terkenal ini. Nah, dia pertama kali yang kemudian keluar dari desa Chenjiako, ya, Chen Fake ini. Kalau Anda klik di Google, ini bakal nongol, sangat terkenal. Dia yang pertama kali keluar dari desa Chenjiako, mengajarkan Tai Chi ke Beijing dan membuat orang yang
dari aliran lain baru ngeh, oh ini aliran Chen Tai Chi. Mereka sempat kaget. Kalau mau saya ceritakan sejarahnya ya. Jadi ceritanya begini. Ini menarik nih. Ini balik kayak Kopingho lagi. Ya nggak apa-apa kalau Anda senang kan. Kalau nggak senang bilang aja, langsung praktek. Nah ini jadi ceritanya si Chen Fake ini tadi mana ya Chen Fake? Nah ini Chen Fake. Jadi Chen Changxing ini, nah ini balik ke atasnya dulu. Berarti Chen Changxing ini dia punya kakek. Kakek atau buyut ya? Satu. Ini bapaknya. Oh ya, kakek. Oh ya, buyut ya. Nah, buyutnya ini dulu itu pertama kali dia ngajarin orang dari luar keluarga. Nah, ini namanya Yang Luchan yang sekarang terkenal. Ini dia ajarin. Dia yang mengajarkan nanti Tai Chi Yang. Nah, tetapi dia yang kemudian keluar dari desa itu ke Beijing, makanya terus terkenalnya Tai Chi itu Yang. Nah, dikisahkan satu ketika waktu si Chen Fake ini dia masuk Beijing, lalu orang-orang yang belajar Tai Chi dari banyak aliran-aliran turunan setelah aliran Chen itu kumpul. Oh, saya mau undang Chen Fake. Ya, dia katanya adalah akar dari Tai Chi. Yuk, siap-siap, kamu harus siap-siap kursi karena pasti dia kalau demo Tai Chi 8 jam karena gerakannya pasti super pelan. Nah, si Chen Fake-nya datang. Ini ceritanya beneran. Karena yang saksinya itu Hon Jung Seng. Hon Jung Seng itu muridnya. Terus si siapa? Datang kan Chen Fake-nya. Dia demoin Tai Chi, nggak sampai 2 menit selesai. Kaget mereka. Hah? Kok Tai Chi begitu? Jadi jangan salah, Tai Chi itu menjawab pertanyaan yang tadi. Ada gerakan lambat dan ada gerakan cepat. Kalau tidak, maka yin yang tidak lengkap. Yin yang kan prinsipnya itu. Atas, bawah, cepat, lambat, ada. Harus lengkap. Nah saya lanjut. Nah, ceritanya muridnya si Chen Fake, Hon Juseng ini, dia juga belajar Tai Chi aliran lain. Terus akhirnya setelah dia tahu, dia ikut jadi muridnya si Chen Fake. Nah, Hon Juseng itu dia punya murid lagi. Nah, muridnya ini waktu SMA dia cerita, ya kan, suka diajak berantem sama teman-temannya di bus. Nah, di Beijing itu udah terkenal kan, Tai Chi udah terkenal. Terus suatu ketika dia diisengin sama anaknya ini sampai jatuh, cedera. Nah, ketahuan polisi. Nah, terus polisinya tanya, oh kamu kan muridnya si Hon Juseng Tai Chi kan? Ya, ya udah kalau kamu muridnya itu ya ini pasti gara-gara dia, bukan gara-gara dia lah. Jadi contoh analoginya kenapa saya ngomong apa urusannya dengan yoga. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah yoga itu bisa menyakiti orang? Nggak bisa. Nah, orang di Beijing itu waktu itu ya si ceritanya muridnya Hon Juseng itu bilang, jadi orang kalau ngomong Tai Chi itu sudah diibaratkan kayak yoga. Jadi kalau ada orang cedera gara-gara Tai Chi, itu bukan orang yang punya Tai Chi bikin masalah, pasti yang ngisengin itu yang bikin masalah. Jadi kelembutan mengalahkan segalanya ya Pak. Nah, jadi di dalam Tai Chi jangan salah, ada juga keras, tetapi kerasnya itu adalah lembut. Tai Chi itu lembut, tetapi di dalam lembut itu ada keras. Makanya ada istilah di dalam Tai Chi yang terkenal, kelembutan di dalam keras, kekerasan di dalam lembut. Jadi selalu balance yin dan yang. Kalau lembut melulu jadinya letoy. Oke, ini mungkin sepertinya kita sudah harus masuk ke praktek, Pak Henry, karena waktu kita tinggal 15 menit. Oke, ya kita praktek. Tapi sebelumnya Pak, ini ada pertanyaan sedikit. Apa manfaat langsung yang bisa didapat dari Tai Chi? Fit, energi yang Anda punya vitalitas energi yang baik. Karena bukan energi Anda nambah. Dengan Anda punya postur yang baik, energi Anda jadi lebih efisien. Jadi dalam sehari Anda mau ngapain kayak seperti ini, mungkin Anda punya asisten rumah tangga, nggak balik-balik atau mau balik, Anda nggak berani karena takut nanti bawa COVID, ya kan? Anda kerjain sendiri rumah, Anda kerja, Anda tetap fit. Ya, salah satunya yang saya alamin sendiri sampai sekarang, saya pagi juga beresin rumah dan semuanya pulang, saya mikirkan masak dan sebagainya sambil saya tetap kerja. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih fit dan sehat. Baik. Mungkin kita bisa demo karena ini ada pertanyaan berikutnya tentang tendangan. Suhu boleh tolong diinfo contoh tendangan di Tai Chi juga saat demo katanya. Jadi nggak cuma pukulan Suhu katanya tapi tendangan juga. Kemudian ada yang
minat banget belajar Tai Chi, di info bagaimana dan di mana daftarnya, mungkin nanti akan kita informasi lebih lanjut ya di Rumah Suana. Ya, jadi begini Oke, ya. monggo prakteknya Suhu. Bukannya saya nggak mau mempraktekkan tendangan ya, tapi memang kebetulan hari ini jurus yang saya mau demokan yang jurus pendek saja, jadi di situ nggak ada tendangannya. Nanti kapan-kapan aja kalau ada lain waktu. Tetapi sekali lagi tadi ada yang nanya kan tadi kan buat berantem atau apa. Tai Chi jangan itu dulu deh mikirnya. Yang penting gerak benar dulu, konsentrasi benar kan gitu. Makanya saya sering tanya sama murid saya kalau mau belajar Tai Chi, kamu mau belajar Tai Chi buat apa? Kalau kamu mau belajar Tai Chi buat besok belajar berantem, jangan belajar Tai Chi, kamu belajar karate, Wing Chun atau yang lainnya aja. Karena Tai Chi itu butuh waktu untuk belajar. Butuh filosofi, butuh apa ya namanya, latihan fokus, latihan konsentrasi, belajar sabar, belajar istiqomah. Nah, itu Anda dapetin banyak di Tai Chi. Belajar ikhlas, belajar istiqomah itu di Tai Chi Anda belajar. Oke? Oke, siap Pak Henry. Ya, jadi belajar manfaat dari Tai Chi banyak. Secara mental jadi lebih tenang menghadapi masalah, ada situasi berat, Anda mengatasinya dengan ringan. Masalah keras Anda hadapi dengan kelembutan. Ini katanya kelembutan seperti memintal sutra nih, katanya kata Bu Nur dari Samarinda nih Pak. Tuh. Oke, saya Malah demokan ada yang sekarang. minta webinarnya 8 jam Pak katanya. Kalau itu bukan webinar, namanya workshop, mintanya sama Rumah Suana aja. Oke, saya siap-siap minum dulu ya. Saya panggil Bu Devi, bantu saya. Bu Devi atau Baik, Bunda ya? Sobat Suana semua, sambil menunggu Pak Henry persiapan. Oke, nanti untuk ini rekaman hari ini disiarkan langsung secara live di YouTube. Jadi kalau ada yang ketinggalan, bisa langsung buka YouTube, langsung dibuka saja Rumah Suana, nanti di sana ada semua webinar Rumah Suana ada di sana semua. Baik, Pak Henry sudah siap nih. Oh, tidak lupa APD-nya Pak Henry. Pakai masker. Oh iya, pakai masker. Oke, minta tolong ini itu punyanya Dila di Zoom supaya masuk ke layar. Punya Dila ya? Oke, sebentar. Ya, ini kan saya punya laptop yang satunya. Oke, Dila. Oke, saya sudah. Oke, Dila langsung sudah. Cek. Oke. Kamu kasih tahu ya yang mana yang nggak ada. Oke. Mungkin sebelah sini kali ya. Nah, ini yang pertama saya katakan dulu adalah masalah. Mungkin salah satu bisa di-mute mic-nya, jadi nggak feedback. Oke. Mbak Dila mungkin yang di laptopnya ditutup mic-nya, Mbak. Kedengaran kan Bu Suti suara saya? Oke, kedengeran jelas sekarang. Oke. Jadi pakai suara yang di situ. Nah, ini jangan sekung yang pertama ya. Jadi posisi berdiri seperti ini. Yang penting adalah waktu latihan Tai Chi adalah lutut tidak boleh keluar dari jari kaki. Itu yang paling pokok. Kalau tidak Anda akan mengalami cedera. Suaranya tidak jelas, Pak Henry. Suara kurang jelas. Oke, sekarang lebih jelas. Jelas ya? Oke, sekarang bagus. Ya, jadi yang pasti pastikan dalam latihan Tai Chi itu adalah berdiri benar, konsep dagu agak ditarik, lutut tidak keluar dari jari kaki. Ini. 1, 2, 1, 2, 3, 1,
1, 2. Jadi kalau tadi ada yang bertanya, apakah ini seperti meditasi berjalan? Boleh. Karena sebenarnya waktu melakukan ini, saya benar-benar bukan hanya memutarkan tangan saya. Kalau Anda lihat, semua bagian dari tubuh saya tidak ada satupun yang diam. Semuanya bergerak. Jadi konsentrasinya itu benar-benar terjadi di seluruh tubuh. Tapi ini harus rileks, semuanya rileks, tidak ada yang tegang. Lutut tidak boleh keluar dari jari kaki. Nah, ini yang disebut dengan samsekung. Ya, nah, lalu ditutup. Ya, itu samsekung yang nomor 1. Nah, kalau jurus kali ini saya akan membawakan jurus 26. Zhengshi Tai Chi Chuan. Perlu pakai musik nggak ya? Biar seru ya. Boleh, Pak. Jadi yang di HP mesti dimatiin suaranya. Oke, boleh Pak. Matiin semua, jadi bukan suara dia, gitunya juga. Kalau enggak feedback nih. Oke, pakai musik. Enak kalau pakai musik kan. Nah, ini yang saya akan perkenalkan adalah Tai Chi Chuan 26 gerakan. Harusnya Mama ikut ya. Dia ngangkat kakinya enteng banget. Kan angkat kaki sih.
Wah. Baik. Ya. Ya, itu Keren, tadi. keren. Ya, terima kasih. Tuh, semuanya ada yang bilang nih Pak, amazing, jadi pengen banget belajar. Luar biasa mantap, seperti penari, pokoknya mantep deh. Seperti nonton apa ya? Apa sih, Golok Naga ya? Suhunya itu loh, gayanya itu. Tai Chi kan itu ya? Si siapa? Tio Sam Hong. Nah, betul. Tio Sam Hong. Luar biasa banget Pak Henry. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Rumah Swana. Jadi untuk rekan-rekan yang mau bergabung, silahkan nanti Rumah Swana akan koordinasi ya. Betul. Sebetulnya jadi untuk kelas Pak Henry sendiri, yang paling dekat ini ada, sebentar ya, saya buka jadwalnya. Jadi sambil Bu Susi lihat jadwal, jadi saya mau tekankan lagi, di Tai Chi cara saya mengajar juga, karena Tai Chi itu ada unsur archetype, jadi sebenarnya situasi hati Anda, mood Anda, masalah Anda, itu akan nampak di gerakan. Jadi kadang pada saat saya mengajar Tai Chi, saya kembalikan kepada refleksi keseharian Anda juga. Itu nanti kelihatan sekali. Makanya kenapa dengan latihan Tai Chi Anda belajar rileks. Satu hal latihan yang paling Anda kelihatan, itu adalah relaksasi itu bisa Anda bawa di dalam keseharian Anda juga. Begitu. Baik, ini ada pertanyaan kayak nonton Tai Chi Master katanya, tapi saya posisinya nggak di Indonesia, gimana dong Suhu? Nanti memang kita akan buka kelasnya online ya Pak Henry ya? Iya, kalau online kan nanti paling basic kita bisa belajar Chan Sekung dulu, karena itu yang basic. Jadi kalau jurus-jurus kita belajar, tapi kita nggak tahu bagaimana melakukan jurusnya, maka tidak ubahnya sama seperti latihan senam atau jurus SKJ luar. tadi ya? Ya, jurus luar. Jurus Makanya luar. itu sering dibilang jurus dalam, artinya latihan dalam, internal exercise. Ya kan? Baik. Neijing. Untuk kelas Pak Henry sendiri di zona lokal di Paskul, itu kita untuk tanggal 6 Agustus ini yang paling dekat, kita punya Healthy Pets. Jadi Bapak Ibu yang punya hewan peliharaan ya, atau pencinta binatang, atau dokter hewan, atau praktisi yang berhubungan dengan hewan, ini kelasnya menarik sekali karena kemarin berapa minggu yang lalu kita sempat membuka free webinar dengan Pak Henry, itu kinesiologi ya. Nah, kinesiologi ini ternyata baik sekali untuk diaplikasikan juga tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada teman-teman kecil kita, ya, kepada hewan-hewan peliharaan kita, begitu ya Pak Henry ya? Iya. Oke. Ini jadwalnya itu adalah tanggal 6 dan 7 Agustus, jadi 2 hari. Kemudian kinesiologi juga akan dibuka kelasnya untuk anak-anak. Karena anak-anak ini dalam masa pertumbuhan, dan kita tahu seringkali kebiasaan yang
kebiasaan yang sering dilakukan rutin itu kadang-kadang bisa mengganggu pertumbuhan anak baik secara posisi maupun secara geraknya ya. Nah, jadi kinesiologi untuk anak ini akan diadakan di bulan depan tanggal 17 September. Kemudian ada kelas lagi Perceptive Vision. Perceptive Vision ini kinesiologi untuk mata ya Pak Henry? Betul. Nah, jadi memang itu kan seri lanjutan kemarin teman-teman banyak yang menanyakan setelah webinar kinesiologi yang sebelumnya di Rumah Suwana kan tentang gerak dan sebagainya. Jadi kelas yang nanti akan kita berikan di Rumah Suwana ada Healthy Pets, lalu kemudian ada kinesiologi for kids, itu merupakan workshop singkat yang membuat rekan-rekan belajar dan tahu apa itu kinesiologi. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang tertarik untuk ikut yang Healthy Pets, ini yang menarik. Kalau misalkan kelasnya itu diadakan offline, itu sering peserta saya akan minta jangan bawa binatangnya. Nanti kalau peserta ada yang bawa anjing sama kucing kan berantem di tempat saya kan. Nah, jadi atau ada yang bawa burung gitu kan. Nah, biasanya saya minta mereka untuk membawa jadi selotip ditempel di bulunya, jadi ada sampel bulunya. Nah, itu menarik. Ntar bulu diapain kan, penasaran, nah ikut aja di Rumah Suwana. Banget deh. Oke, kalau saya jadi cerita di sini, panjangan lagi jadi 8 jam beneran nanti. Betul. Baik, Pak. Kemudian ini yang Perceptive Vision berarti kinesiologi untuk kesehatan mata, begitu ya, Pak? Sebenarnya sekali lagi kinesiologi kita tidak masuk ke area misalnya ngobatin mata minus atau mata plus, bukan. Tetapi kita sekali lagi membuka wawasan kepada peserta. Coba bayangkan, berapa persen kita menggunakan mata kita? 80% lebih kita menggunakan mata kita. Dan bisa dikatakan mata kita hampir jarang sekali beristirahat. Nah, apalagi kalau malam Anda tidur tapi lampu masih dinyalain, itu sedikit banyak akan menstimulasi mata. Nah, di dalam kinesiologi kita membahas perceptive vision. Vision itu sendiri adalah kata yang sangat metaforik. Kalau kita ngomong vision bukan hanya tentang Anda melihat sesuatu dengan jelas, tetapi juga bagaimana Anda melihat hidup Anda. Bagaimana Anda melihat ke masa depan. Nah, dikaitkan dengan situasi pandemi sendiri seperti ini kan kita menjadi bingung ya. Di mana-mana juga kita dengar jadi ada resesi dan sebagainya. Nah, di kinesiologi itu kita dibantu bagaimana kita mengatasi stres yang kita miliki sehingga kita mempunyai persepsi apa yang kita lihat visi ke depan dengan cara yang berbeda. Gitu. Karena kadang pada saat satu masalah kita hadapi, kita lupa bahwa sebenarnya ada pintu-pintu solusi yang mungkin diberikan, cuman problemnya kadang kita tidak melihat kan. Makanya kadang kita secara tidak sengaja kan menggunakan kata melihat. Gitu. Baik. Kemudian di bulan November, ini kinesiologi kita masuk ke kelas reguler, kinesiologi selama 4 hari, dari tanggal 3 sampai 6 November, itu untuk kinesiologi atau Touch for Health level 1 ya. Oke, ini banyak permintaan nih Pak Henry, kelihatannya saya nanti mohon waktunya lagi dibukakan kelas Tai Chi, Pak. Nanti sepertinya karena jadwal Pak Henry juga sibuk sekali, tapi kelihatannya ini banyak sekali yang berminat untuk kelas Tai Chi. Nanti untuk jadwal kelas Tai Chi akan kita share juga di Rumah Suwana ya. Oke, kemudian kita masih akan bertemu lagi dengan Pak Henry untuk di free webinar Rumah Suwana tanggal 14 Agustus. Itu kita akan membahas, mau mana dulu nih Pak? Brain Gym atau Qigong nih Pak? Terserah, mana dulu, oke. Oke, jadi tanggal 14 Agustus kita akan bertemu lagi dengan Pak Henry. Kita akan membahas mengenai Brain Gym. Brain Gym apa tuh Pak? Ya, sebenarnya Brain Gym itu masih pengembangan dari kinesiologi. Jadi sebenarnya waktu Touch for Health itu dibawa pertama kali untuk awam, karena tadinya hanya untuk orang-orang khusus yang mempunyai latar belakang tenaga kesehatan. Itu mimpi dari Dr. John F.T. untuk supaya masyarakat itu lebih mandiri dengan kesehatan, mempunyai alat sederhana yang bisa dipakai sehari-hari, yaitu tubuh kita sendiri yang disebut dengan tes otot. Maka hal itu menginspirasi seorang psikolog pendidikan yang namanya adalah Paul Dennison. Nah, Paul Dennison ini banyak bergerak membantu anak-anak dan orang dewasa yang mempunyai masalah dengan gangguan konsentrasi dan fokus dan membaca. Nah, kalau bilang membaca artinya bukan buta huruf ya, tetapi misalnya contoh kasus seperti disleksia, ya mungkin teman-teman ada yang tahu tentang disleksia.
Nah, yang menarik apa yang dikembangkan oleh Paul itu dia mengembangkan yang nanti teknik ini disebut sebagai brain gym. Gerakan-gerakan tubuh apa yang membantu supaya seseorang dapat lebih optimal dan berfungsi dengan baik di sehari-harinya. Begitu, Bu Susi. Jadi ada gerakan-gerakan khusus. Ya, kalau mau sedikit disangkut-sangkutin dengan tema hari ini, dari sudut pandang saya melihat brain gym itu ibaratnya qigongnya orang barat ya. Jadi gerakan-gerakan sederhana yang membantu supaya kita bisa bekerja dengan lebih baik. Tidak hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak juga. Baik, berarti luar biasa banget ya. Nah, jadi Saya seperti masih, apa? mungkin saya akan share aja. Pernah ada satu kasus yang masih segar di ingatan saya baru saja kemarin. Jadi ada satu orang yang minta tolong kepada saya. Dia punya masalah dengan kanker kanker usus besar ya. Dan dia sudah stadium 4 ya. Tetapi sekali lagi karena saya seorang penyehat, jadi saya kan tidak mengatakan saya ngobatin kanker dia. Tapi sejauh ini dia bisa mempunyai kualitas hidup yang baik ya, dengan stadium 4 dengan kanker usus besar itu cukup bagus lah, dia bisa bertahan sampai sekarang. Nah yang menarik dia cerita sama saya, Sensei, kalau dilihat dari Chinese medicine saya itu sering mimpinya ke toilet melulu nih, gitu kan, dia bilang gitu. Kenapa Sensei gitu kan? Ya terus saya kaitkan dengan ilmu kinesiologi yang saya pelajari. Bisa jadi ada sesuatu yang Anda belum ikhlaskan, ya kan? Toilet kan bisa bicara tentang let go ya. Tapi tolong jangan digeneralisir. Kalau Anda mimpi ke toilet mau kencing, hati-hati. Jangan-jangan Anda mau ngompol, belum tentu karena masalah yang lain-lainnya kan. Wah, mungkin itu Anda udah minum duluan itu kan, jadi kembung kandung kencingnya ya kan, terus kedorong mimpi ya bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi yang menarik adalah terus saya tawarkan ke dia, udah gini aja deh, yuk ikut saya kasih brain gym ya. Nah, di brain gym itu ada satu teknik yang namanya repatterning ya. Itu menarik sekali. Begitu saya bantu dengan repatterning gerakan dari brain gym, besok paginya dia bangun dengan lebih segar dan bugar. Itu. Jadi kadang banyak sekali kasus-kasus seperti orang mempunyai pendaman-pendaman di alam bawah sadar, yang mungkin di alam sadarnya dia udah berkata, udahlah saya udah lupakan, saya udah maafkan, tetapi sebenarnya di alam bawah sadarnya masih beroperasi tanpa dia sadari. Nah itu yang kadang juga bisa ngabisin energi, Bu Susi. Jadi makanya kenapa saya tertarik dengan ilmu gerak, seperti Qigong, Tai Chi, terus ada kinesiologi, dan lain sebagainya, karena saya melihat hal inilah yang banyak terabaikan dengan orang-orang, bahwa dengan melalui gerak, kita juga bisa sehat. Justru malah itu yang paling pokok kalau mengingat cerita yang tadi saya sampaikan tentang Huang Tinei-Ching, kitab Kaisar Kuning. Itu Bu Susi. Baik. Luar biasa banget ya, ternyata ilmu itu tidak ada habisnya ya Pak Henry kalau kita mau belajar ya. Baik Sobat Ya, Suana betul. semua, waktu juga sudah berdetik melewati waktunya, melewati batasnya. Dan kelihatannya memang pertemuan kita di Jumat hari ini sudah harus ditutup hari ini. Tapi jangan takut karena komunikasi kita tidak pernah berhenti di sini karena kita masih ada komunikasi di grup Rumah Suana. Bagi rekan-rekan yang belum bergabung di grup Rumah Suana, boleh silahkan diisi ulang linknya dan kemudian nanti mengklik akan bergabung nanti secara otomatis setelah webinar ini akan di-add di dalam grup Rumah Suana. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Henry untuk sharingnya hari ini, luar biasa banget. Dan juga gerakannya luar biasa banget. Saya belum pernah melihat Tai Chi yang sebegitu indahnya Pak Henry. Wah, terima kasih sudah mau sharing buat kita hari ini. Dan juga buat Sobat Suana semua, terima kasih. Oh ya, untuk minggu depan, karena minggu depan itu hari Jumatnya adalah Hari Raya Idul Adha, jadi free webinar kita akan libur untuk minggu depan, tapi akan kembali lagi di Jumat 2 minggu lagi dengan materinya adalah jamu masas. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Rumah Suana, terima kasih semuanya. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih banyak. Ibu Susi, makasih. Pak Terima Henry, kasih semua. makasih. Makasih Pak Henry. Terima kasih Pak, sama-sama. Oke.